beliau mencontohkan doa bitawasul ya. Maksudnya tawasul di sini yaitu tawasul dengan kitab ya. Kitab tersebut kenapa kok bisa digunakan sebagai tawasul? Dikarenakan kitab itu merupakan isinya kitab tersebut yaitu tentang syariat-syariat agama Islam, yang mana di situ menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang syariat agama Islam, dan itu dicintai oleh Allah. Nah, kayak gitu ya. Jadi menjelaskan tersebut, makanya ini merupakan amal kebaikan dengan membawa amal kebaikan yang berupa kitab tadi, karangan kitab Fathul Qorib. Kayak gitu ya. Itu yang sementara sedikit. Terus yang kedua, di sini saya sering ketika menerjemah ini ya, Qorib atau di sini juga ya Qorib ada juga ya. Ini maaf ya, ini ada tasmiyah, ini tasdidnya nggak ada ya, ini nggak ada tasdidnya ya. Tasdidnya dihapus, salah ini ya, kesalahan, maksudnya salah nulis ya. Sebenarnya tasmiyah tuh nggak ada tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, saya doakan selalu dalam keadaan bahagia dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya di channel Muhammad Saifuddin untuk melanjutkan pembacaan kitab bab Muqaddimah. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitab. Yang pertama, wawu istiqnaf ya, wawu berawal awal kalimat. Wa'lam. Wa'lam itu namanya fi'il amar. Ya, i'lam seharusnya seperti itu ya. I'lam. Tapi di sini karena hamzahnya namanya hamzah wasol, di tengah kalimat tidak dibaca, maka dibaca wa'lam. Dah. Wa'lam ngertiyo sapa sira. Wa'lam ngertiyo sapa sira. Setelah fi'il harus ada fa'il, fa'ilnya disimpan. Nah ini ya, sapa sira. Setelah fi'il harus ada fa'il, setelah fa'il harus ada mubtada, maf'ul bih. Nah, karena fi'ilnya muta'addi. Kalau muta'addi harus ada maf'ul bih. Maf'ul bih di sini adalah annahu menjadi maf'ul bih. Dibaca anna, tidak dibaca inna. Kenapa? Karena di tengah kalam, ya, di tengah kalam, di tengah-tengah kalimat di sini. Maka dibaca an. Kalau di awal kalam maka dibaca i. Oke. Annahu eng setuhune, di sini dhamirnya nggak ada kembaliannya, disebut dhamir sya'an kayak gini ya. Titik 3 biasanya. Eng setuhune kelakuan. Ana itu kan amil nawasih. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, ini menasobkan isimnya. Isimnya mana? Hu. Dhamir mutasil hu. Gabung sama ana, huruf ana, maka di sini pasti menjadi isimnya. Maka di sini mahal nasob. Mahal nasob aja karena dhamir hukumnya mabni. Sudah. Setelah itu harus ada khobar. Mana khobarnya setelahnya? Yujadu. Yujadu. Nah, yujadu. Yujadu berarti di sini fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' yang mana di sini majhul. Majhul, maka di sini dhammah awalnya sebelum akhir diharakati fathah. Yujadu iku den temu. Nah, iku den temu. Setelahnya lanjutnya ya, belum diketahui ya, iku den temu, fa'ilnya belum ada, naibul fa'ilnya belum ada. Setelahnya ternyata jar majrur, tidak dijadikan naibul fa'il. Yang dijadikan naibul fa'il kita cari yang pantas dulu. Baca dulu lanjutannya. Fi ba'di. Huruf jar fi ba'di pasti berupa isim, maka tanda jarnya yaitu kasroh, dibaca majrur, maka tanda jarnya dibaca kasroh. Dah, kasroh nggak boleh ditanwin karena setelahnya ada isim lagi, dimudhafkan, mudhaf ilaih, maka mudhaf nggak boleh ada tanwin. Ba'di nusakhi, ya, nusakhi jamak taksir ya, nusakhi seharusnya ditanwin karena di sini ya, karena menjadi mudhaf ilaih hukumnya jar. Tapi ternyata di sini digabungkan lagi, ketemu dengan yang namanya isim ma'rifat. Nah, nakirah bertemu ma'rifat digabungkan. Maka di sini nggak boleh ditanwin, nusakhi. Jadi mudhaf, ini mudhaf ilaihnya hada. Nah, hada ini termasuk isim isyarah.
isim isyarah menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini berarti di sini karena yang namanya isim isyarah itu hukumnya mabni. Ketika mabni maka mahal saja, yaitu mahal jar. Sudah menempati hukum jar saja. Setelah itu, setelah isim isyarah, lanjutannya di sini ada isim yang diawali dengan al ini, dengan al, ya. Maka di sini pasti menjadi musyar ilaihnya. Musyar ilaih itu kata yang ditunjuk. Ya. Terus mahalnya jadi apa? Di sini mahalnya jadi atof bayan atau badal, ya. Atof bayan atau badal di sini mahalnya. Tapi biasanya langsung dimakna aja kitabi. Nah, ini tanda jarnya ini bukan menjadi mudhaf ilaih ya, atau di sini bukan menjadi mudhaf ilaih. Ingat, dan bukan menjadi sifat, akan tetapi menjadi atof bayan ataupun menjadi badal, kayak gitu ya. Hadal kitabi, iki kitab. Kita makna dari sini dulu. Eng dalam sebagiane piro-piro, jamak taksir ya, piro-piro salinan iki kitab matan atau kitab matan iki. Kitab matan yang dimaksud kitab matan. Fi ghairi khutbatihi. Nah, fi huruf jar majrur, nggak boleh ditanwin karena setelahnya diidhofahkan atau digabungkan. Eng dalam sakliyane khutbah. Khutbah itu maksudnya muqaddimah. Eng dalam sakliyane khutbah kitab. Ini ya yang dimaksud ini. Kitab matan. Nah, kayak gini aja. Eng dalam sakliyane khutbah kitab matan. Atau muqaddimah kitab matan. Lanjut. Nah, di sini naibul fa'ilnya ini ya. Naibul fa'il. Nah, naibul fa'il dari yujadu ini ya. Yujadu naibul fa'ilnya belum ada ini ya. Yang cocok ini. Naibul fa'il. Tasmiyatuhu. 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 Apa jenengi hadal kitab. Ini ya. Kitab matan maksudnya ya. Kitab matan apa hadal kitab. Kitab matan. Apa jenengi hadal kitab. Menjadi naibul fa'il. Terus di sini ada lafaz tarotan. Nah, ini tarotan. Ya. Tarotan di sini adalah dzaraf ya. Menerangkan yaitu dalam suatu waktu atau yang dalam seambalan dalam suatu waktu. Di sini nanti ada tarotan lagi. Nah, ini ya. Ketika ada nakiroh sama nakiroh ya berjejeran seperti ini, maka di sini maknanya ditambahi belakangnya yang lain ya, kang weneh, yang dalam ambalan kang weneh seperti itu ya. Iki yang dalam siji ambalan atau yang dalam saambalan. Ini namanya dzaraf. Hukumnya nasab. Bitakribi. Kelawan aran kitab takrib watarotan. Lan ing dalam saambalan kang weneh nakiroh ya, ketika ada nakiroh sama lafadznya di sini dikasih tambahan kang weneh atau yang lain kalau bahasa Indonesianya. Bi ghayatil ikhtisari. Nah, kelawan aran ghayatil ikhtisar. Falidzalika mongko karena mengkono yujadu ini ya, dari mulai yujadu sampai ini sampai selesai, maksudnya dinamakan dua nama ini ya, dinamakan dua nama, ditemukan dua nama, yaitu yang pertama nama takrib, yang kedua yaitu ghayatul ikhtisar di kitab matanya. Dikarenakan yujadu ila akhirihi samaituhu. Nah, samaitu ngarani sapa ingsun. Nah, ngarani sapa ingsun hu ing. Lah iki
apa namanya? Sekarang di sini kan ingsun, ingsunnya berarti Kiai Musonef pengarang kitab Fathul Qorib, maka di sini kembalinya kepada sini, ya, kepada kitab ini ya. Kitab Sarah Bismaini kelawan aran loro. Oke, di sini saya jelaskan sedikit. Bismaini, bi huruf jar. Nah, di sini ismun seharusnya setelah huruf jar maka dibaca majrur. Di sini termasuk isim tasniyah. Isim tasniyah tanda jarnya yaitu ya sukun, dan nunnya nun tasniyah itu dibaca kasroh, ya, maka dibaca bismaini kelawan asmo loro, kelawan jeneng loro. Ya. Dua nama itu apa saja? Ahaduhuma, nah ini ahaduhuma utawi salah sijine ismain, ya, ismain saya kasih tanda seperti ini ya. Nah ini udah ya, saya kasih tanda seperti ini aja, i. Utawi salah sijine ismain fathul qoribi iku aran fathul qorib, fathul qoribil mujibi fi syarhi al fadid takribi, ya. Ini sudah satu kesatuan ya, nama. Jadi kalau nama udah menjadi satu nama, ya, nggak usah dimakna, nggak masalah, ya. Yaitu nama kitab, ya, apa namanya, dua nama, yang salah satunya atau nama yang pertama yaitu kitab Fathul Qoribil Mujibi fi Syarhi Al-Fadid Takrib, kayak gitu ya, namanya seperti itu. Nah di sini, ini ada kata-kata takrib. Ini untuk menyarai ini, ya, yang pertama tadi at-takrib. Kitab matannya kan yang pertama, kadang-kadang ada yang memberi makna memberi nama takrib, maka di sini adalah ada kata-kata takrib nih. Ya. Terus yang kedua wasani utawi kang nomor loro. Nah, di sini mubtada hukumnya rofa, tanda rofa yaitu domah. Tapi di sini domahnya dikira-kirakan, ya, tidak mukaddaroh, ya, tidak dohir, dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan? Karena asani itu termasuk isim mangkus. Isim mangkus itu isim yang diakhiri ya, sebelumnya kasroh. Ya lazimah sebelumnya kasroh. Maka di sini tanda rofaknya domah. Nah, tapi domahnya nggak boleh ditulis seperti ini, cuman dikira-kirakan aja, dikira-kirakan, ya. Tidak mabni, tidak ya, cuman dikira-kirakan saja untuk apa namanya, tanda rofaknya. Terus setelah mubtada harus ada khobar. Al-qaulu, al-qaulul mukhtaru fi syarhi ghayatil ikhtisari, ya. Utawi aran kang nomor loro yaiku al-qaulul mukhtaru fi syarhi ghayatil ikhtisar. Iku aran kitab al-qaulul mukhtaru fi syarhi ghayatil ikhtisar, kayak gitu ya. Saya terjemah dari mulai, berarti ini ya, saya terjemah dari sini. Ketahuilah bahwasanya ini apa namanya, domersaan nggak usah diterjemah, nggak usah dimakna, maksudnya nggak usah diterjemah langsung, ya. Ketahuilah bahwasanya ditemukan di dalam sebagian salinan, kalau bahasa kerennya sekarang ya redaksi, sebagian beberapa redaksi kitab matan ini, hal mana tidak terletak atau tidak terdapat pada
khutbahnya kitab matan tersebut ya, yaitu penamaan kitab matan ini ya, penamaan kitab matan, ditemukan penamaan kitab matan dalam satu naskah atau dalam satu redaksi, itu dinamakan dengan kitab takrib. Dan dalam redaksi atau pada redaksi yang lain itu dinamakan kitab Ghayatil Ikhtisar. Nah, kitab matanya dinamakan berarti dua. Oleh karena hal tersebut, karena kitab matan itu dinamakan dua, yaitu kitab takrib, kadang kitab takrib, kadang juga Ghayatul Ikhtisar. Oleh karena itu, saya Kiai Musannaf Fathul Qorib ya, menamakan kitab yang menyarai kitab matan, itu ya, kitab yang menyarai kitab matan dengan dua nama. Yang pertama yaitu saya namakan, pengarang kitab Fathul Qorib, saya namakan kitab Fathul Qoribil Mujibi fi Syarhi Alfadhit Takrib. Dan yang kedua, saya namakan Al-Qaulul Mukhtaru fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Ya, ini sudah selesai ya. Saya nanti terjemah dari atas sampai bawah ya. Saya terjemah aja sekarang aja ya. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du hadza kitabun fi ghayatil ikhtisari wat tadhib. Wada'tuhu 'alal kitabi al-musamma bit takrib. Sampai sini dulu. Adapun setelah saya Kiai Musannaf ya. Saya maksudnya Kiai Musannaf, pengarang kitab Fathul Qorib ya. Saya kira sudah paham. Pokoknya kalau saya bilang saya dalam menerjemah ini, berarti saya pengarang kitab Fathul Qorib. Oke, saya ulangi. Adapun setelah saya mengucapkan bismillah, hamdalah, sholawat dan salam, maka saya mengungkapkan sesuatu yang berada di dalam hati saya, ya, saya Kiai Musannaf, ingat ya, yaitu sebuah karya atau sebuah kitab yang mana kitab tersebut itu sangat ringkas dan tidak bertele-tele. Saya mengarang kitab syarah itu, saya mengarangnya itu untuk menjelaskan kitab matan, yang mana kitab matan tersebut dinamakan dengan kitab takrib. Liyantafi'a bihil mukhtarina li furu'is syari'ati waddin. Waliyakuna wasilatan linajati yaumaddin wa naf'an li ibadihil muslimin. Sudah sampai situ dulu. Saya mengarang kitab syarah tersebut dengan tujuan agar supaya orang yang membutuhkan, yaitu orang-orang yang baru mulai belajar memahami terhadap cabang-cabang syariat dan agama Islam, itu bisa mengambil manfaat dengan adanya kitab syarah tersebut. Selain itu, dengan adanya kitab tersebut, itu saya bertujuan supaya kitab tersebut itu juga bisa
menjadi wasilah, menjadi perantaraan terhadap keselamatanku pada hari kiamat atau pada hari pembalasan. Serta agar supaya Allah memberikan manfaat dengan adanya kitab tersebut, agar dengan tujuan agar Allah memberikan manfaat kepada beberapa hambanya yang Islam. Lanjut. Annahu, ini saya baca annahu aja ya. Annahu sami'un doa, ini enggak ikut ya. Annahu sami'un du'a ibadihi wa qaribun mujib. Wa man qasadahu la yakhib. Karena sesungguhnya Allah itu merupakan zat yang maha mendengar, zat yang maha mendengar terhadap doa-doa hambanya, dan zat yang maha dekat juga mengabulkan doa-doa hambanya. Barang siapa yang menuju Allah, barang siapa yang bertujuan kepada Allah, maka dia tidak akan merugi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini ayat Al-Qur'an ya. Dan ketika hambaku bertanya kepadamu, hambaku Allah ya, hambaku bertanya kepadamu Muhammad, Nabi Muhammad maksudnya ya, anni, tentangku, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya saya dekat, saya zat yang maha dekat. Ingat ya, dekat di sini dekat menurut ilmunya Allah, dekat tanpa ada jarak, tidak bisa dikira-kirakan atau dibayang-bayangkan, tidak bisa. Udah, lanjut dulu. Wa'lam annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitab fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bitakrib wa taratan bi ghayatil ikhtisar falidzalika sammaituhu bismaini ahaduhuma fathul qaribil mujibi fi syarhi alfadit takrib wa tsani al-qaulul mukhtaru fi syarhi ghayatil ikhtisar. Ketahuilah, sesungguhnya ditemukan di dalam sebagian beberapa salinan kitab ini yang mana tidak terdapat pada khutbahnya kitab atau muqaddimahnya kitab. Ditemukan yaitu penamaan kitab matan, yang dimaksud hadal kitab matan ya, kitab matan. Pada satu naskah itu terdapat penamaan yaitu kitab At-Takrib, dan dalam naskah yang lain itu dinamakan dengan Ghayatil Ikhtisar. Oleh karena hal tersebut, maka saya Kiai Musannaf ya yang dimaksud ya, maka saya menamakan kitab sarah, kitab yang menyarainya dengan dua nama, atau kitab yang menjelaskan kitab matan dengan dua nama. Salah satu dari dua nama tersebut yaitu nama kitab Fathul Qaribil Mujibi fi Syarhi Alfadit Takrib, dan yang kedua yaitu bernama atau menamai kitab Al-Qaulul Mukhtaru fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Al-Qaulul Mukhtaru fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Ya, saya kira ini sudah selesai. Nanti kita lanjut. Mungkin ini ada yang perlu saya jelaskan mungkin sedikit, yaitu mungkin saya akan jelaskan nanti di pertemuan selanjutnya insyaallah. Tentang ini mubtadi'in ya, mubtadi'in ini insya Allah akan saya jelaskan tersendiri ya. Nanti maksudnya
penjelasan tentang tingkatan-tingkatan orang belajar. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan waktu di video berikutnya saya akan jelaskan tentang ini. Tapi untuk sekarang saya jelaskan sedikit saja mengenai tentang ini doanya Kiai Musanef, yaitu pengarang kitab Fathul Qorib. Di sini kan menggunakan bahwasanya bihi, di sini ya ada bihi. Bihi ini kembalinya kan ke kitab, memberikan manfaat dengan kitab. Semoga Allah memberi manfaat dengan kitab, maksudnya dengan membawa kitab. Maksudnya di sini itu beliau mencontohkan doa bitawasul ya. Maksudnya tawasul di sini yaitu tawasul dengan kitab ya. Kitab tersebut kenapa kok bisa digunakan sebagai tawasul? Dikarenakan kitab itu merupakan isinya kitab tersebut yaitu tentang syariat-syariat agama Islam, yang mana di situ menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang syariat agama Islam, dan itu dicintai oleh Allah. Nah, kayak gitu ya. Jadi menjelaskan tersebut, makanya ini merupakan amal kebaikan dengan membawa amal kebaikan yang berupa kitab tadi, karangan kitab Fathul Qorib. Kayak gitu ya, itu yang sementara sedikit. Terus yang kedua, di sini saya sering ketika menerjemah ini ya, Qorib atau di sini juga ya Qorib ada juga ya. Ini maaf ya, ini ada tasmiyah, ini tasdidnya nggak ada ya, ini nggak ada tasdidnya ya. Tasdidnya dihapus, salah ini ya, kesalahan, maksudnya salah nulis ya. Sebenarnya tasmiyah tuh nggak ada tasdidnya. Ya, yang benar nggak ditasdid. Ini salah ya, saya hapus. Udah, kembali ke Qorib. Nah, lafadz Qorib ketika mensifati Allah Subhanahu wa taala ya, itu kan maknanya kan yang maha dekat ya, termasuk isim mubalaghah, sighah mubalaghah. Nah, ketika sighah mubalaghah di sini mensifati Allah, yang mana di sini seakan-akan menyerupai manusia atau makhluk ya, seakan-akan menyerupai makhluk. Allah disifati seakan-akan menyerupai makhluk ya. Maksudnya menyerupai makhluk itu terbayang ya, terbayang kita akhirnya membayangkan seperti makhluk itu selain Allah, bisa manusia, bisa hewan, bisa langit, bisa bumi dan lain sebagainya, seperti itu ya. Maksudnya membayangkan bagaimana? Misalnya kita kan ketika di sini ada Allah yang maha dekat, dekat, akhirnya kita membayangkan dekat itu seperti apa ya, dekatnya jaraknya 1 meter, 2 meter, 3 meter, kan gitu ya. Atau dekat sekali berhadapan, atau di belakang atau di depan, kan kayak seperti itu. Di depan kita, di belakang kita. Nah, ketika kita membayangkan, apa yang kita bayangkan itu makhluk, karena itu ciptaan, paham ya? Ciptaan dari angan-angan kita. Nah, oleh karena itu, setiap sifat ya, Allah ketika disifati ya, zat Allah ketika disifati sesuatu sifatnya itu adalah seakan-akan menyerupai dengan makhluk, maka itu lebih amannya kita kembalikan terhadap ilmunya Allah atau pengetahuan Allah ya, bi'ilmihi atau dengan ilmunya Allah. Maksudnya pengertiannya dikembalikan kepada ilmunya Allah. Atau biasanya wallahu a'lam bishawab ya, hanya Allah lah yang tahu kebenarannya, seperti itu ya. Jadi Allah maha dekat, dekatnya seperti apa itu kita kembalikan kepada Allah, jangan diangan-angan sendiri. Jadi ketika ada ayat-ayat Al-Quran ya, atau ada lafat-lafat yang mana di situ adalah mensifati Allah, dan di situ seakan-akan menyerupai manusia atau makhluk yang lain, maka di situ lebih amannya dikembalikan pengertiannya kepada Allah. Nggak usah diakal-akali sendiri, ya, itu lebih amannya. Seperti itu. Nanti kalau diakal-akali sendiri, nanti biasanya terjadi perdebatan. Ya, perdebatan. Yang satu itu menurut dohirnya maknanya apa adanya, ya, menurut dohirnya dengan pengertiannya akhirnya menyerupakan dengan makhluk, seperti itu ya. Baik itu ketika istiwa atau ketika turun dari langit, misalnya ada seperti itu dan lain sebagainya ya. Akhirnya menyerupakan. Atau yang satunya
dengan ditakwil, tetap mensucikan Allah, tetap mensucikan kesempurnaan Allah, akan tetapi di situ dialihkan terhadap makna yang lain atau yang disebut takwil. Nah, ini akan terjadi perdebatan yang panjang, ya. Nah, makanya ambil amannya, kita kembalikan kepada pengertiannya, ilmunya Allah, menurut ilmunya Allah. Sudah, kita nggak usah bahas lebih dalam lagi, nggak usah. Nah, ketika seperti itu, insya Allah kita aman daripada fitnah seperti itu, ya. Karena yang namanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kan sekali lagi jangan bayangkan, nggak boleh. Allah itu adalah Maha Esa, ya. Allah itu satu, tiada duanya, seperti itu, ya. Allah itu yang dibutuhkan, semua bergantung kepada Allah, bukan Allah yang membutuhkan. Jadi Allah tidak membutuhkan aras, Allah tidak membutuhkan malaikat, Allah tidak membutuhkan apapun, tapi Allah yang dibutuhkan. Semua makhluk membutuhkan Allah, aras membutuhkan Allah, malaikat membutuhkan Allah, manusia membutuhkan Allah. Seperti itu, ya. Jadi jangan sekali-kali beranggapan bahwasanya Allah membutuhkan selainnya. Jangan sekali-kali beranggapan seperti itu. Ya, sekiranya sudah jelas, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, tidak terlalu panjang lebar. Nanti kita lanjutkan ke video-video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.